Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para kiai, para habaib rahimahullah, para hadirin hadirat, kita semua menghendaki kita bersatu. Kita kuat juga bisa dengan catatan bersatu. Keraton rumiyin menika keraton Islam. Saking Demak, Pajang, lajeng Mataram Islam. Mataram Islam terakhir teng Solo niki. Desa Solo niki. Zaman PB ingkang kaping kalih. 1700 gangsal. Lajeng kapecah dados kalih rikala perjanjian Giyanti. Terus Mataram Islam teng mriki niki. Surakarta Hadiningrat ugi Keraton Ngayogyakarta, Kasultanan Yogyakarta, ugi keraton Islam. Saya menyampaikan fungsi raja Mataram dan termasuk Surakarta dan juga Yogyakarta adalah punya peran ganda. Yang pertama sebagai tokoh politik karena sebagai raja, dan kemudian didelegasikan kepada Reh Adipati. Semua ada di Adipati, semua wilayah Keraton Surakarta adalah merupakan jaringan politik raja. Kemudian yang kedua, raja juga punya peran Panotogomo, karena raja bergelar Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panetep Panotogomo. Termasuk inilah seluruh kerajaan Mataram ini dari keturunan Ki Ageng Selo, juga bernama Abdurrahman. Nah, peran raja sebagai penata agama ini, Panotogomo ini, kemudian didelegasikan kepada Reh Pengulu. Kalau sekarang Kementerian Agama. Keraton itu negara. Ketika peran raja sebagai penata agama, maka didelegasikan kepada Reh Pengulu dan jajarannya. Ulama dalam hal ini ada peran dua, ada dua jenis, yaitu ulama yang struktural dan ulama yang fungsional. Ulama struktural itu kados Pengulu, Ketip dan seterusnya. Abdi dalam kadi. Dulu tuh qadhi itu tidak bisa, orang Jawa ngarani kadi. Abdi dalam kadi, pusatnya di Masjid Agung zaman PP Sekawan. Diinisiasi Masjid Agung itu Serambi Masjid Agung, namanya pun Peradilan Surambi, itu menangani masalah pidana dan perdata. Semuanya diselesaikan di sana. Maka sinuwun mengangkat abdi dalam kadi, qadhi, hakim. Kemudian Bapak sekalian saya hormati, ulama struktural ini tersebar di berbagai daerah, terutama di Kauman. Kauman itu rumah dinas para ulama struktural. Dirjen-dirjen Kementerian Agama temriko kabeh ada rumah dinasnya. Kemudian ulama-ulama yang sebagian yang fungsional tersebar di berbagai daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peran raja waktu itu luar biasa untuk mengawal antara budaya dan agama. Ketika raja untuk menentukan kebijaksananya, beliau punya sekarang Watimpres ya gitu ya. Presiden namanya Watimpres. Dulu namanya pun Konco Kaji. Ulama khusus yang menjadi pertimbangan raja, namanya Konco Kaji. Dan yang kedua adalah Pujangga. Ketika menentukan masalah apapun mesti noleh ngewo, noleh nengen. Noleh ngewo itu Pujangga. Pujangga dulu juga seorang ulama, punya kompetensi keulamaan, dan ulama juga memiliki kompetensi kebujanggaan. Jadi sinergi. Jadi renek napa-napa gampang. Cara ngendi, cara napa istilahnya? Berbicara itu mudah diterima karena memiliki kompetensi yang sama.
Artinya raja menentukan masalah apapun, dua fungsi ini punya peran fungsi yang strategis, termasuk keraton menika. Dan kalau kita telusuri ke atas, keraton niku sinten to? Raja-raja niku sinten? Raja-raja niku putra wayah saking para ulama dulu, zaman sunan-sunan, para wali. Kalau kita telusuri dari sisi hubungan darah, nyambung pada para wali. Mila menika kita harus menjaga kerajaan atau keraton Islam ini aset kita punya tanggung jawab untuk bagaimana mengawal kembalinya eksistensi keraton sebagai tata nilai budaya, tata nilai agama. Kados kalau Panatagomo. Kemudian yang berikutnya, raja memberikan tanah-tanah perdikan berbagai daerah, membangun masjid-masjid di berbagai daerah. Kados Imam Suhodo, Kayu Wapak, kemudian Polokarto, ya namanya Masjid Polokarto dan seterusnya di berbagai daerah. Solo Raya kemarin kita ngumpulkan sudah 57, itu yang terdeteksi. Yang belum terdeteksi banyak. Padahal kerajaan Solo ini tidak hanya Solo Raya, sampai ke wilayah Pasisir, sampai ke Matraman, wilayah Jawa Timur. Kalau kita kumpulkan ribuan, ratusan masjid-masjid peninggalan raja. Tidak hanya itu saja, kita tahu bahwa dulu Nusantara ini adalah juga kesultanan semua. Yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan adalah masjid-masjid, ulama-ulama yang semuanya memiliki peran untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Maka kita punya tanggung jawab yang besar bagaimana mengawal negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mila punika kita saged ngaten menika, dulu keraton bisa kuat karena ada ulama yang kuat. Ulama bisa punya peran fungsi dakwah yang kuat ketika ada dukungan politik yang kuat dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Beliau menika antara ulama dan umara, kita harus bersama-sama membangun negeri ini, mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.